suaminya pada senyum-senyum nih. Pada kenapa ya? Bahagia. Oke, karena apakah guru sekolah itu bahagia, adik-adik juga harus bahagia. Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Jadi adik-adik, untuk memulai ibadah kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Ria. Baiklah adik-adik, kita bernyanyi dulu. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, 4 kita berdoa. Kita bersama dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami masih dapat bersama sukacita dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami dari Engkau sertai dari awal pertengahan hingga akhir. Dan juga Tuhan Yesus telah berkati Tuhan Ibu dan juga alam pendeta yang akan memberitakan firman Tuhan kepada daripada yang ada dulu. Tuhan Yesus, bagi bersedia pelanggaran yang telah berbuat, saya maupun kami sekarang layak menerima berkat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Jadi adik-adik, untuk melanjutkan ibadah kita akan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Baiklah adik-adik, parti kita pada minggu ini yaitu parti Paulohon, Unang Paulohon. Dia adalah petani, ondo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibata. Asa unang kita Allah membayar sahih-sahih, tunasa nama molu, ikon roha pengoluhan rohata dinasa nama molu. Jadi adik-adik ikutin kakak ya, kita berdoa. Ale Tuhan debata, saya perdului mahami, mangulahan nang obat kepatik ni. Amin.
bersemangat kita dalam ibadah ini, kita akan menyanyikan tangan turun ke depan, tangan turun ke belakang. Ayolah. Baiklah adik-adik, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Batak. Ketika kaya, aku percaya di ibadah Jehovah. Aku percaya di ibadah Jehovah. Ido ama. Ido ama. Pargogo nasa dosan. Pargogo nasa dosan. Nanti mempelani doakan. Nanti mempelani doakan. Aku percaya di Yesus Kristus. Aku percaya di Yesus Kristus. Anak di ibadah Jehovah nasa sadai. Anak di ibadah Jehovah nasa sadai. Iman nanti hubungan isi Maria. Iman nanti hubungan isi Maria. Naga begabea si Antoni Parbadia. Naga begabea si Antoni Parbadia. Andorang soha bubuan. Andorang soha bubuan. Ido Tuhanta. Ido Tuhanta. Nanti mau naberhit. Nanti mau naberhit. Di pangumuman di Silatus. Di pangumuman di Silatus. Nama te terpajang do ibana. Nama te terpajang do ibana. Dihap hilang soha. Dihap hilang soha. Natuan tu banwatoru. Natuan tu banwatoru. Dung ditanong. Dung ditanong. Namulah mangolu di hari patuluhan. Namulah mangolu di hari patuluhan. Namanya tu surgo. Namanya tu surgo. Lahudul tu siamuni dewata Jehovah. Lahudul tu siamuni dewata Jehovah. Amanai. Amanai. Pargogo nasa dosani. Pargogo nasa dosani. Disima ibana. Disima ibana. Pai mamulah sogot. Pai mamulah sogot. Tutanongan. Mangumi halak namangolu doa mati. Mangumi halak namangolu doa. Apa saya di Tony Parbadia? Apa saya di Tony Parbadia? Jaladong sadahuria nabadia. Jaladong sadahuria nabadia. Kuliah atau panihalak Kristen akan nabadia. Kuliah atau panihalak Kristen akan nabadia. Dohot di hasilan dosa. Dohot di hasilan dosa. Dohot dihatain namandok. Dohot dihatain namandok. Mulang mangolu sobat lagi nihalak nang mate. Mulang mangolu sobat lagi nihalak nang mate. Dohot dihaluan nasora sudah. Dohot dihaluan nasora sudah. Amin. Amin.
Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Amin. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anak-anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, firman Tuhan di minggu hari ini tertulis dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Mari kita membacanya, Ama akan baca dari sini. Demikian firman Tuhan. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali pada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, judul khotbah kita adalah berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Mengikut Kristus, adik-adik, tidak berarti tidak ada goncangan iman. Sekali lagi, mengikut Kristus tidak berarti tidak ada goncangan iman atau masalah dalam kehidupan kita. Demikian pula halnya orang beriman, tidak berarti pasti akan kuat terhadap goncangan atau anti goncangan. Kita lihat adik-adik dalam kisah Alkitab ini, contohnya Daud, orang yang berkenan di hati Allah, imannya goyah dan tergoncang oleh wanita yang bernama Batsheba. Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus yang mengiring Yesus selama 3 tahun, lebih tergoncang imannya oleh uang dan harta. Murid-murid Yesus bertengkar dan berebutan tahta tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Petrus adalah batu karang yang teguh, yang kokoh. Siapa yang bisa mengguncang batu karang? Walau dia batu karang yang kokoh, Petrus tadi, namun dia tidak mendengarkan teguran atau awasan dari Tuhan Yesus. Petrus tidak membangun iman di atas fondasi yang kokoh, yaitu Yesus Kristus.
Petrus tidak membangun imannya di atas dasar yang kuat. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Di saat itu boleh dikatakan menjadi hari tergelap dalam hidup Petrus. Iman Petrus tergoncang dan dia menyangkal Yesus, yaitu gurunya sendiri. Tokoh-tokoh Alkitab tadi, Daud, ya, Petrus, murid-murid Yesus, tergoncang imannya. Supaya iman kita tidak tergoncang adik-adik dan membuat kita terjatuh, marilah kita senantiasa memperhatikan nasihat firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi wawasan kita, menjadi acuan kita. Seperti cerita dalam Alkitab ini tadi, firman Tuhan hari ini, yaitu di Getsemani. Yesus menempatkan murid-muridnya untuk duduk agak jauh. Ya, tetapi Petrus, Yakobus dan Yohanes diajak untuk menyertainya berdoa. Lalu 3 kali Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya yang lain tertidur. Lalu pada saat setelah Yesus berdoa yang ketiga kalinya, Yesus mengatakan, membangunkan mereka dan mengajak mereka pergi, sebab sang pengkhianat sudah datang. Adik-adik sekolah minggu, kita semua mengakui bahwa setiap orang memiliki kelemahan. Bukan begitu? Ya, kita punya kelemahan. Terkadang kelemahan dipakai alasan untuk tidak menaati kehendak Tuhan. Dalam hal ini Yesus memberikan teladan bahwa kondisi apapun tidak membuat dirinya terpulas, melainkan tetap terjaga, bergumul dan berdoa untuk menemukan kehendak Bapanya dalam ketaatan. Itulah Tuhan Yesus kita, adik-adik. Meskipun dia sudah mengetahui rencana dari para penjahat itu, namun Tuhan Yesus tidak tergoncangkan imannya, tetap berjaga, berdoa kepada Tuhan Allah. Marilah adik-adik kita memperhatikan segala peristiwa yang terjadi di sekeliling kita dengan kesadaran berjaga-jaga sambil berdoa apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dalam kerendahan hati dan ketaatan, Tuhan pasti akan menyatakan apa yang dikehendakinya. Sebab itu, marilah kita melatih diri kita melalui disiplin rohani, dan pakailah tubuh kita menjadi alat yang terlatih dan menaati kehendak Tuhan. Berjaga-jaga dan berdoa adalah cara untuk menghadapi bahaya yang tidak nyata agar tidak terjatuh dalam pencobaan. Jadi adik-adik sekolah minggu, mari sambil kita menjalani kehidupan kita selalu berjaga-jaga, ya, berdoa, karena Tuhan pasti akan selalu melindungi kita. Karena Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya hanya untuk menyelamatkan kita. Tetap berdoa dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu di minggu hari ini, Minggu Remis Ceren, di mana Tuhan mengajar kami untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa dalam setiap kehidupan kami, karena kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya hanya kepada Tuhan kehidupan kami ini. Berkati kami semuanya Tuhan, anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu, dimanapun kami berada. Berkati kami pribadi lepas pribadi, dan juga berkati orang tua dan keluarga kami dimanapun mereka berada. Berkati kami semuanya Tuhan, apabila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dan juga untuk para pemimpin bangsa kami ini, berkati mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Hapuskan kami dari segala dosa-dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Salam sehat selalu untuk kita. Shalom. Bagaimana adik-adik?
firman yang dibawakan sama pendeta sudah dicatat, bukan? Jadi kita akan menyanyikan lagu dari buku Eke nomor 569, Ode Bapa Tumulongan Doro 1. Sekarang adik-adik, mari kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.